Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Keutamaan menjaga wudhu, Mah. Bahkan Bedu, Zahra, Ya, Mah. Rasul pun memerintahkan kepada kita kalau mau tidur itu harus punya wudhu. Punya wudhu. Jadi sebelum kita tidur, kita ambil wudhu dulu, baru tertidur. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang tidur dalam kondisi berwudhu, maka seorang malaikat bermalam bersamanya. Bukan ikut tidur, bermalam bersamanya. Malaikat Jagain pernah gitu, tidur, jagain. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang ini karena tidurnya dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Makanya kita selalu biasakan mau tidur wudu dulu gitu. Kita mah punten, maaf dalam tanda kutip. Mau sembahyang lohor wudu. Habis sembahyang lohor batal wudu kita. Mungkin ada udara yang keluar, mungkin ada sedikit pipis yang keluar dan seterusnya, itu kan batal wudu kita. Iya. Mama tanya sama Zahra, sama Bedu, sama kalian berempat nih. Kalau kalian habis sholat, kemudian wudu kalian batal, langsung wudu lagi apa cuek? Nunggu azan lagi, Mah, baru Yang wudhu, ngerti Mah. agama. Bagaimana orang yang tidak ngerti agama, saking kuatnya godaan setan. Masya Allah. Padahal maaf dalam tanda kutip, di negara kita apa yang air kurang? Di mana-mana air banyak. Air sudah kan? Masya Allah, di dalam rumah semua ada ledeng, ada air, ya kan? Ada di Iya, botol airnya juga. Masya Allah, semuanya gampang. Cuman godaan setan kuat banget. Ini yang salahnya kita. Iya. Yang ngerti aja susah, apalagi yang tidak mengerti. Padahal orang yang mendawamkan wudhu itu yang terbaik, diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dikatakan bahwa kalau ada orang berwudu sebelum batal wudu yang pertama, maka 10 kebaikan akan menanti orang tersebut. Masya Allah. Apa maksudnya? Nih, masih punya wudu, belum batal wudu kita. Masuk wudhu lagi. Masya Allah. Kemudian dia berwudu lagi, Ya. nyambung wudu lang tadi. Rasul menjanjikan 10 kebaikan menanti mereka dari Allah. Masya Allah. Luar biasa. Padahal berapa susahnya wudu. Iya. Air banyak. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kita pipis. Pipis itu di kamar mandi nggak? Kamar mandi, Mah? Ada air nggak? Ada. Sebetulnya habis istinja gampang banget buat wudhu. Apalagi nih mereka penghafal Al-Quran. Masya Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Artinya orang yang punya Punya wudu. wudu. Orang yang tidak punya hadas kecil. Karena wudu menghapuskan hadas kecil. Ya. Makanya kalau mau memegang Quran harus punya wudu. Ya. Itulah kenapa orang-orang kita dulu kalau mau ngaji, nih Mamah di Ciamis di kampung, Ya, Mah. itu yang namanya Quran dibuntal pakai taplak meja biar nggak kesentuh. Beneran kalau dulu mah, Iya, Mah. masukin tas. Maksudnya apa? Khawatir nggak punya wudu. Oh, iya. Itu makanya Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudu. Makanya biasakan mendawamkan wudu. Luar biasa pahala yang Allah berikan, 10 kebaikan menanti kalian. Bagi orang yang wudunya belum batal, langsung disambung lagi dengan wudu. Yaumil akhir nanti ada orang yang wajahnya bersinar karena sinar wudu. Itu tanda umat Muhammad. Surat Al-Fat 29. Masya Baik, Allah. Mah. Berwudu itu kan mensucikan dari hadas kecil ya, Mah. Ya. Kemudian ada yang namanya juga kita ritual atau proses mandi junub, mandi besar untuk mensucikan hadas besar ya, Mah, ya. Betul. Nah, setelah mandi wajib tadi, Mah, mensucikan hadas besar, kemudian kita mau sholat, perlukah kita wudu lagi, Mah? Maaf, yang namanya niat kita menghilangkan hadas besar, seluruh tubuh tidak boleh ada yang terlewat walaupun rambut hanya selembar. Iya, Mah. Itu menghapuskan dosa besar. Iya. Bedu nanya, harus wudu lagi kah kita? Betul. Karena kalau mandi mah guyur. Sementara rukun wudu niat. Memasuh wajah. Membasuh tangan sampai ke sikut. Menyapu kepala, kaki sampai mata kaki, tertib ada 6. Sementara wudu tuh ada tertib rukun yang ke-6. Sementara mandi mah gujebur. Nyusun enggak yang dibasuhnya?
Enggak. Nyusun nggak yang dibasuhnya? Jawab. Jangan bohong begitu. Nggak tertata, Bang. Betul. Tersusun nggak yang dibasuhnya? Nggak. Nggak, dijemur doang. Iya. Makanya Biar pertanyaan Pak. bedu jawabannya adalah walaupun Anda habis mandi keramas, mandi junub hadas besar, tetap wajib wudu. Karena kalau mandi hadas besar yang diguyur brak sekaligus, sementara wudu dikatakan oleh Allah tadi dalam Al-Maidah ayat 6 yang Mama bacakan tadi. Harus ada susunannya gitu. Jadi tetap harus wudu. Mah, kalau seandainya begini mah, kan misalnya kita mandi saat kita hari-hari nih kayak biasa kan biasanya anak kecil atau dari kita zaman sekolah dulu sampai sekarang kalau mau sholat asar tuh biasanya mandi sore tuh mah. Nah untuk sekalian wudhunya apakah harus berpakaian dulu baru wudhu atau boleh masih dalam keadaan setelah mandi langsung wudhu tuh mah? Sebetulnya dalam ilmu fikih tidak ada syarat. Kalau kita berwudu harus nutup aurat, nggak ada. Walaupun berwudu dalam kondisi telanjang itu wudunya sah. Cuman punten Zahra, lu kalau ngadap lurah telanjang pantas nggak? Ya enggak lah mah. Apalagi beribadah kepada Allah. Astagfirullah. Walaupun sah. Karena dalam Islam ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Ihsan ini. Oh iya. Ya. Sadar, Bang. Wah berarti bahasa Rukun Indonesia ihsan nggak ini boleh, ya, Mah? sopan nggak? Ngadap lurah aja mau pakai baju. Masa ibadah kepada Allah minimal pakai anduk. Oh minimal di bawah. Lu coba lu kalau telanjang kata malaikat, ih si Zahra gitu. Astagfirullahaladzim mama. Kan yang nanya lu. Iya mah. Siapa lagi coba? Iya mah benar-benar. Kadang Jadi punten, walaupun tidak ada syarat yang namanya wudu habis tutup aurat, cuman secara rukun ihsan sepantasnya minimal walaupun nggak pakai baju gitu, pakai anduk minimal. Oh iya mah, masya Allah. Ini soalnya banyak juga kan ada yang sekaligus mau sholat tahajud mandi mandi, dulu. wudu. Nah mandi sekalian langsung wudu. Ada yang mau sholat subuh bangun, wah mandi langsung wudu. Silahkan. Saya tidak melarang Anda mandi langsung wudhu. Emang begitu kita rata-rata. Iya, Mama, hampir mayoritas. semuanya kita termasuk Mama. Cuman kalau kita mau wudhu, Andukan. yuk minimal andukan Baik. dulu. Masya Biar aurat kita nggak nampak oleh malaikat. Walaupun di kamar mandi sendirian, kita kan ada 2 malaikat. Oke? Oh iya ya dilihat ya Catat. mah. Direkam tuh. Masya Sama Allah. orang-orang, si Luki tuh pada ngerekam kita. Iya, Rokib sama Atid. Iya mah. Malu nggak lo? Malu lah mah. Ya iyalah. Gitu Zahra. Iya baik mah, masya Allah. Jadi gitu Rukun pemirsa ihsan teman-teman. Ya. Kalau Besok. wudhu, misalkan kan lagi buru-buru mah, tiba-tiba pas bagian kaki, mata kakinya nggak kena, tapi ujung-ujungnya udah kena mah, itu Itu nggak sah. saya. Suatu ketika Rasulullah SAW di masjid ada orang sahabat masuk. Rasul mengatakan, wudhu kembali kamu. Kenapa? 1 kali. Balik lagi sampai 3 kali. Wudhu kembali kamu. Orang tadi bilang, ya Rasulullah, hanya engkau yang tahu apa kesalahan saya. Ya. Rasul mengatakan kan kalau di Mekah mah kering kerontang tuh kakinya busik gitu. Tahu nggak Iya. busik? Eh, Jadi begitu diairin ada kering. setitik mungkin segede kuku gitu nggak kebasuhin. Kata Rasulullah itu kakimu tidak terkena basuhan. Oh. Makanya yang namanya menyilang-nyilang kaki, menggosok-gosok anggota wudhu termasuk sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Jadi jangan cuman keran diginiin terus kakinya digini-giniin Dikit doang. sama kayak orang main bola. Tendang-tendang. Itu salah. Apalagi kalau kaki mama kan biasa di empang, biasa di sawah tuh di Ciamis dulu kan nggak pakai sendal lari-larian jadi jebrag. Di sela-selanya lumpur. Kalau orang kota kan dari kecil dipakai sepatu sama emaknya, termasuk almarhum suami mama. Kan orang kota dia sama orang Tanah Abang. Begini rapet. Makanya sunat disilang-silang. Karena khawatir selak jari jemari itu tidak terkena air. Sunat hukum. Sunat. Jadi nggak bisa cuma gitu doang. Ngeledek Allah. Artinya wudhunya kan sempurna. Bagaimana dapat hikmah dan keberkahan? Kalau mohon maaf kalau yang kondisi badannya yang agak gemuk itu kan susah mau sampai begini-gini kan apa? Makanya bedu lihat yang namanya di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, tempat wudhu itu ada tempat duduknya. Makanya mamah di kamar mandi teh ada bangku yang kayak tukang bakso tuh. Iya. Yang gitu kotak kecil. Iya, Mamah diklik makan ya, apa? Gua tahu gendut gue nenek-nenek. Kalau kelamaan diri itu mandi kadang-kadang ngeleper. Tahu ngeleper? Ngadeg-deg suku. Ngerti tuh ngeleper? Kuda kaki. Ya, Ngadeg-deg, goyang. Makanya mamah nih, maaf,
Wahai nenek-nenek dan aki-aki yang seumur saya. Iya, Ma. Kita tahu diri dengan kekuatan kaki kita, apalagi bentuk tubuh kita yang aduhai ini, Masya 83 Allah. kilo. Artinya kalau saya bukan ngajarin Ya. bebek berenang. Tapi kalau saya tahu diri, semua kamar mandi saya yang saya tempat mandi pasti ada kursinya. Jadi kalau berwudu seperti wudu tadi Bedu bilang, Iya. duduk di kursi itu lebih sempurna. Jadi bisa lebih Betul. fokus Lebih tertib membersihkan lagi, kaki betul. gitu ya, Ma. Termasuk disilang-silang, digosok-gosok itu lebih baik daripada kita dengan usia kita yang tua dengan bobot yang seperti ini daripada kita keburu-buru-buru. Iya kan nggak Kurang sempurna. Nggak bakal bisa lama begini gitu kan. Makanya lu pakai kaos kaki aja hese. Iya. Taliin sepatu ge hese. Iya, benar. Wudu kakinya susah. Makanya tata pakarun ya ulil albab. Otak lu pakai orang yang berpikir gitu Iya. kata Allah. Kalau kita semprot gini mah. Semprotan yang kita lakukan belum tentu mengenainya, berbeda dengan gosokan. Walaupun disemprot, kecuali kalau belanbir yang nyepot. Ada semua Jangan itu, Ma. sekarang-karang disemprot-semprot. Maksud bedu mungkin dari yang suka buat cuci. Iya. Ada orang apa? Betul. Gayung terus Betul. Itu lebih sempurna kalau kita diguyur, digosok, Digosok. guyur lagi. Itu lebih sempurna, berbeda. Tidak ada tawar-menawar. Iya, mah Ya. udah kan Beda awal Mas kesempurnaan. nanya doang. Ya, Mah, ada kisah yang katanya dia tidak sempurna wudunya maka bakal masuk surga gitu ya, Mah. Nanti kita lanjutkan boleh ya, Mas, Ya. setelah ini ya, Mah. Nah, jamaah jangan kemana-mana. Buat Anda yang mau tahu lebih lengkapnya mengenai keutamaan menjaga wudu, tetaplah bersama kami. Pertanyaan dari Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama. Di studio siap-siap ya nanya setelah ini. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede.